warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Insyaallah seperti biasa di malam Sabtu kita mengkaji tafsir Al-Quran menggunakan kitab tafsir Jalalain, yaitu tafsir yang disusun oleh dua imam, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya, sebelum Ramadan, sampai surat At-Tur Ya, ayat berapa? 28. 28. Ya, 28 paling. 20 sampai 28 paling. 20 sampai 28. Iya. Pokoknya udah lewat itu. Lewat Lewat dari itu. Lewat. Cukup. Udah sampai Tiga. sempat kita ini kalau nggak salah sampai 36. Iya, kalau nggak 36 salah. ya. Ya, kita mulai dari ayat 29 aja ya. Coba kita mengulang singkat apa yang sudah kita bahas. Iya. Sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Salah tulis. Fadzakir ayat ke-29 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Berilah peringatan, engkau dengan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila. Berilah peringatan, engkau karena nikmat Tuhanmu bukanlah tukang tenung, tukang ramal, dan bukan pula orang gila. Berilah peringatan. Ini perintah untuk siapa? Nabi SAW. Berilah peringatan wahai Nabi, berilah peringatan wahai Rasul. Karena nikmat Tuhanmu, engkau bukanlah tukang tenung. Tukang tenung itu tukang ramal, dan bukan pula orang gila. Kenapa sampai Allah nyatakan demikian? Sampai engkau ini dengan karena nikmat Tuhanmu bukan tukang tenung, bukan tukang ramal, dan bukan pula orang gila. Kenapa Allah sampai menyebutkan demikian? Ada yang tahu alasannya? Karena tuduhan-tuduhan orang kafir. Ya, karena orang kafir menyebut Nabi ini Tukang tenung, kadang sebut tukang tenung, kadang tukang sihir, dan kadang lebih parah lagi orang gila. Nah ini tuduhan orang kafir kepada Nabi SAW, namun Allah membantah demikian. Jadi walaupun Allah katakan karena nikmat Tuhanmu engkau bukanlah tukang ramal dan bukan pula orang gila, maka tetaplah beri peringatan. Ya, di sini Nabi SAW disuruh terus beri peringatan. Nah, ketika Allah nyatakan berilah peringatan, bukan berarti Nabi sebelumnya tidak beri peringatan. Perintah di sini tidak mesti mengadakan sesuatu yang tidak ada lalu jadi ada. Bisa juga maksud perintah sini, kalau kita belajar bahasa Arab, fi'il amr, kata kerja, kata perintah maaf. Perintah. Bisa maknanya mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Contohnya misalkan saya beri perintah kepada Habib, berdiri. Dia lagi duduk kan? Nah, berdiri. Dia duduk akhirnya berdiri. Nah, bisa juga saya berikan perintah kepada seorang yang sudah berdiri. Saya katakan berdiri. Pertanyaannya dia sedang apa? diri. Tapi disuruh berdiri. Maksudnya apa? Terus berdiri gitu. Sama seperti Nabi SAW, di sini diperintahkan berilah peringatan. Nah, ketika Allah memberikan perintah kepada Nabi, berilah peringatan kepada orang musyrik, bukan artinya sebelum ayat ini beliau tidak memberikan. Beliau memberikan peringatan. Maksud Allah di sini maksudnya teruslah beri peringatan. Makanya di sini kata Imam Al-Mahalli, dum ala tadhkiril musyrikin wala tarji'anhu liqaulim laka kahinun majnun. Kata Imam Al-Mahalli, teruslah beri peringatan kepada orang-orang musyrik. Terus, bukan beri peringatan tadinya tidak lalu sekarang memberi peringatan. Engkau sudah beri peringatan, tapi teruskanlah beri peringatan kepada orang-orang musyrik dan jangan mundur gara-gara ucapan mereka kepadamu bahwa engkau ini tukang ramal atau orang gila. Jadi jangan entah karena dicela begitu engkau mundur. Nah, ini seorang nabi begitu Bapak, maka hendaknya kita juga meniru para nabi. Sabar, para nabi ini luar biasa. Iman kita, Allah itu memuji kita sesuai
dengan kadar iman kita. Ya, kita nggak sampai diuji seperti Nabi dan tidak diuji seperti para sahabat Nabi. Ya, kalau kita hidup di zaman Nabi, belum tentu kita Jadi sahabat Nabi. sahabat Nabi. Ya betul, Pak. Banyak orang, saya bermimpi bisa hidup di zaman Nabi, berjuang bersama Nabi. Ya bagus niatnya begitu. Tapi perlu pikirkan juga, kalau kita hidup di zaman Nabi, iman kita model begini, ya bisa jadi kita bergaul bukan bersama Abu Bakar, tapi bersama Abu Lahab. Ya, bukan bersama ini Umar bin Khattab, tapi bersama Abu Jahal. Ya, karena apa? Cobaannya berat. Ya, jadi nggak gampang jadi sahabat Nabi itu memang. Makanya kita harus menghormati para sahabat Nabi karena keimanan mereka itu kuat. Kesabaran mereka itu kuat. Jauh sekali dibandingkan kita. Ya, makanya Anas bin Malik pernah ditanya oleh seorang tabi'in, apakah para sahabat Nabi itu tertawa? Jadi dia mungkin tabi'in ini penasaran ketika mendengar cerita tentang sahabat Nabi kan seakan-akan agung gitu kan. Seakan-akan orangnya serius terus. Ditanya, apakah sahabat Nabi tertawa? Kata Anas bin Malik, iya tertawa, tapi keimanan mereka laksana gunung. Salam. Artinya apa, Bapak? Artinya apa? Mereka tertawa, tapi keimanan mereka laksana gunung. Maksudnya apa? Maksudnya, candaan mereka, tawaan mereka tidak mempengaruhi keimanan mereka. Ya, tetap iman mereka kuat. Beda dengan kita. Banyak bercanda, makin berkurang iman kita, iya nggak? Iya kan? Iya. Makanya disebutkan dalam hadis iyyakum kathratud dhahik wa kathratud dhahik fa inna kathratud dhahik tumitul qalb. Hati-hatilah jangan banyak tertawa karena banyak tertawa akan mematikan hati kita. Dengan mengeraskan hati. Iya, mengeraskan hati. Di antara sebab hati kita keras, di antaranya banyak tertawa, banyak berbicara, banyak saya lupa dekatin muka ada berapa itu. Di antaranya berbicara. Bicara ini ya secukupnya aja. Kalau kita sudah banyak bicara, nanti mengeraskan hati kita. Jadi Bapak, nggak apa-apa kita nongkrong atau istilahnya ngumpul di mana boleh, tapi kalau bisa waktunya jangan terlalu ini. Karena kalau udah terlalu lama di situ saya ngambil bagian. Kata para ulama. Karena apa? Pertama mungkin bicara kita bagus, masalah ilmu, tapi karena udah habis mungkin bahan, ya udah membahas si fulan itu gimana sama istrinya, si fulan itu gimana sama anaknya, udah akhirnya jadi apa? Gibah. Hati-hati ya. Maka secukupnya ya, ngobrol, makan itu secukupnya. Makan juga makan. Ya makan. Nah, itu makan juga bisa mematikan hati. Bisa banyak makan bisa mengeraskan hati ya, hati-hati. Ya, kita lanjut. Nah, jadi Nabi SAW tadi disuruh untuk terus memberikan peringatan kepada orang-orang musyrik dan jangan mempedulikan celaan mereka kepada beliau dengan ucapan apa? Kahin, tukang ramal atau gila. Ya. Nabi bukan tukang ramal dan bukan orang gila. Am yaquluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. Atau mereka berkata bahwasanya Nabi ini tukang ahli syair, penyair. Atau mereka berkata bahwa Nabi ini, Muhammad ini adalah penyair yang kami tunggu-tunggu kebinasaannya. Jadi tuduhan orang-orang musyrik Quraisy kepada Nabi itu bermacam-macam. Kadang beliau disebut tukang ramal, kadang disebut penyair, kadang disebut orang gila. Ya. Jadi bermacam-macam. Intinya ingin menjatuhkan dakwah beliau. Ya, cara menjatuhkan dakwah beliau dengan menjatuhkan person beliau. Dan memang itulah sunnatullah Bapak ya. Jadi kalau seorang orang dai atau siapapun yang mengajak kebenaran, pasti akan ada yang ini menentang dakwahnya dengan cara apa? Menjatuhkan pribadinya. Ya, karena ya itu mereka sudah tidak punya dalil, akhirnya udah pribadinya dicari-cari supaya dijatuhkan. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Qul tarabbasu. Jadi kalau memang mereka menunggu kecelakaan, kebinasaan menimpa Nabi, maka Allah menyuruh nabinya, qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Katakanlah wahai Rasul, katakanlah kepada orang-orang musyrik itu, tunggulah. Karena sesungguhnya aku bersama kalian sama-sama menunggu. Sama-sama menunggu apa?
binasa. Nunggu urusan Allah, siapa yang binasa duluan? Kayak gitu loh. Ya akhirnya kata Imam Asyuti di Al-Mahalli sini, fa'udzibu bisayf yauma Badr. Akhirnya orang-orang Quraisy itu mereka disiksa dengan pedang, maksudnya terbunuh di perang Badar. Jadi mereka binasa semua, ya. Kita lanjut lagi, am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun taghun. Apakah akal mereka yang menyuruh mereka demikian, atau mereka ini orang yang melampaui batas? Apakah akal mereka yang menyuruh mereka demikian, yaitu menyuruh mereka berkata kepada Muhammad SAW bahwa dia tukang sihir, penyair, tukang tenung, atau orang gila? Apakah akal mereka yang menyuruh mereka begitu? Apa akal mereka yang mendorong mereka mengatakan demikian? Atau mereka ini orang yang melampaui batas? Kira-kira yang menyebabkan orang kafir Quraisy menuduh Nabi ini penyihir, penyair, tukang tenung, orang gila, ini yang mendorong mereka mengucapkan demikian? Apakah akal mereka? Atau mereka ini melampaui batas? Melampaui batas. Hah? Ya, tentu saja karena mereka melampaui batas. Kalau akal mereka, tentu mereka kan akalnya masih waras kan. Kalau seorang dikatakan penyair plus gila, nyambung nggak? Ada orang, oh dia itu penyair yang hebat tapi gila. Ada? Atau dia itu orang gila tapi penyair hebat. Bisa? Dalam satu waktu maksud saya, ada nggak kemungkinan begitu? Nggak mungkin. Kalau misalkan sekarang jadi penyair, besoknya gila mungkin. Tapi kalau dalam satu waktu, satu keadaan dia ini penyair plus gila, bisa tidak Bapak? Kinwali. Nggak masuk akal kan? Makanya yang menyebabkan mereka demikian sikap melampaui batas. Karena kalau akal mereka masih waras. Kok bisa mereka menggabungkan sesuatu yang tidak mungkin disatukan dalam satu keadaan? Iya tidak? Ya kan seorang penyair nih plus gila juga, nggak bisa kan? Ya ini mereka sikap melampaui batas. Fal am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun. Ataukah mereka berkata bahwa Muhammad ini mereka-reka, membuat-buat Al-Qur'an. Bal la yu'minun, bahkan mereka itu tidak mau beriman. Jadi mereka menuduh Nabi ini membuat-buat Al-Qur'an. Ya, sebenarnya Nabi tidak membuat Al-Qur'an. Justru mereka lah yang tidak mau beriman. Seandainya mereka mau membaca Al-Qur'an, tentu mereka akan sadar bahwa Al-Qur'an ini bukan Buatan manusia. buatan Nabi, bukan karangan Nabi ya. Fal ya'tu bihaditsim mithlihi in kanu shadiqin. Maka hendaknya mereka mendatangkan perkataan yang serupa dengan Al-Qur'an kalau mereka memang betul. Jadi kalau memang betul Al-Qur'an itu bukan dari Allah, maka buatlah perkataan seperti Al-Qur'an. Ini tantangan dari siapa? Allah. Sejak sekitar 1400 tahun lalu. 400 tahun yang lalu sampai sekarang. Ada yang bisa jawab? Nah, ada yang bisa jawab ya. Yang menunjukkan benarnya Al-Qur'an ya. Am khuliqu min ghairi. Nah, ini kita udah sini selesai. Kita baru sini ya, ayat sini ya. Tapi faedahnya sudah belum? Sudah faedahnya. Ya ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari beberapa ayat ini, yaitu dari ayat yang ke 29 sampai ayat yang ke-34. Di antaranya pertama, perintah untuk terus memberikan peringatan kepada orang-orang kafir ya dan semacamnya. Nah, perintah ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu asalnya kepada siapa? Nabi, tapi juga diteruskan oleh pewaris Nabi. Siapa pewaris Nabi? Para ulama, ya, para orang yang berilmu, dai dan semacamnya. Maka hendaknya kita terus memberikan peringatan kepada siapapun. Peringatan ini pasti akan selalu bermanfaat. Ya, kalau bukan bermanfaat untuk orang yang mendengarkannya, maka minimal untuk dirinya. Ini benar ini Bapak. Ini mujarab, istilahnya terbukti. Ya saya pribadi begitu Bapak. Saya ya sama seperti Bapak semua kan. Yang namanya manusia kadang ada suatu masa kita imannya meningkat. Kadang ada masa imannya turun. Kadang kita gembira, tapi kadang kita berduka, ya enggak? Nah, ketika saya lagi galau istilahnya setelah sekarang kan, saya mau persiapan pelajaran. Lalu saya ngajar begini. Setelah ngajar galaunya hilang. Nah itu dengan mengajar itu yang mengobati itu hati kita.
Jadi ketika kita ngasih nasihat bahwa kalau niat kita ikhlas tentunya ya, insya Allah bermanfaat yang dengar atau minimal kita sendiri. Bumerang gitu ya. Apa? Seperti bumerang. Iya. Jadi kadang juga mengingatkan, kamu sudah memberi nasihat untuk sabar, masa kamu nggak sabar? Nah jadi ingat wajib saya sabar. Nah itu diantaranya para ulama. Kenapa para ulama itu semangat dalam mengajar, semangat dalam berdakwah, diantaranya itu. Ini prasangka saya juga ya, walaupun saya belum ngecek satu persatu, tapi memang kalau orang sudah ngajar itu nikmatnya itu gimana ya, nggak bisa diukur dengan dunia. Jadi ketika kita ngajar nih, satu ayat sampaikan, hadis sampaikan, ini ada kepuasan tersendiri Bapak. Ini di dunia. Maka bagaimana pula kalau Di akhirat. Ya, kalau di akhirat sudah jelas banyak hadis yang memuji orang yang menyampaikan hadis Nabi, menyampaikan Al-Quran. Di antaranya hadis masyhur yang mutawatir, nadharallahu imra'an sami'a minna syai'an, sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah mencerahkan wajah seorang yang mendengar ucapanku. Dia memahaminya, lalu menyampaikannya seperti yang Iya dengar. ia dengar. Ini kabar dari Nabi. Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang. Ini doa dari Nabi, dan doa dari Nabi makbul. Ya, orang yang menyampaikan ucapan Nabi, dia dengar, dia paham lalu sampaikan, Allah akan cerahkan wajahnya. Nah, jadi di antara sebab wajah kita cerah di hari kiamat, di antaranya wudu. Ya, ada dalam hadis kan. Iya. Nah, dan di antaranya itu menyampaikan hadis Nabi. Maka hendaknya kita semangat menyampaikan hadis Nabi. Kalau kita sudah pernah dengar hadis Nabi, satu saja, nggak usah banyak-banyak. Satu hadis Nabi kita paham, sampaikan. Nah, ini akan terkena doa Nabi tadi. Allah akan mencerahkan wajahnya. Ya, kita tidak diperintahkan memperdebatkan ilmu. Yang diperintahkan sampaikan ilmu. Jadi kalau ada hadis Nabi yang kita tahu, satu saja, sampaikan. Bukan diperdebatkan. Artinya kalau saya udah nyampaikan hadis, dia nolak, ya sudah urusan dia. No. Sampaikan hadis. Sama dengan ayat Al-Quran. Sama dengan ayat Al-Quran. Ya, insya Allah bermanfaat. Dan kita nggak tahu, misalkan di antara orang-orang yang kita sampaikan hadis Nabi, mungkin misalkan ya, kita ketemu anggap nih, sehari 30 orang. Yang nerima cuma satu, mendengar lalu mempraktikkan satu, itu saja sudah luar biasa. Apalagi ribuan orang Ustaz. Apalagi kalau di antara 30 ini 10 orang yang mempraktekkan, yang menerima lalu mengamalkan. Apalagi kalau 20 orang, apalagi kalau semuanya. Nah, ini lebih besar lagi pahalanya, lebih besar lagi kemungkinan wajah kita dicerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semangatlah kita dalam menebar ilmu ya. Jadi untuk menebarkan ilmu tidak disyaratkan harus ulama besar. Nggak disyaratkan harus seorang mufti hafal ribuan hadis, enggak. Siapapun di antara kita bisa menyampaikan hadis Nabi. Sekedar sampaikan, bukan untuk ngajar. Bisa dibedakan Bapak. Ngajar dengan menyampaikan. Menyampaikan terus seperti ini. Misalkan seperti hadis tadi atau hadis yang singkat, contohnya apa? Misalkan la yadkhul jannatu qattat. Dalam hadis Sahih Bukhari, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Singkat kan? Paham tidak makna hadisnya? Gampang kan? Sampaikan. Kamu mau dengar hadis Nabi enggak? Ya. La yadkhul jannatu qattat. Nah, kalau memang kita nggak hafal bahasa Arabnya, sampaikan bahasa Indonesianya. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Dengar, dia udah merokok juga. Lumayan tuh satu faedah kan? Nah itu kalau dia praktekkan, Masya Allah. Dengan siapa tahu orang ini nih, ketika dengar hadis tadi, sebelum dengar hadis dia ingin ngadu domba. Setelah dengar hadis, oh nggak masuk surga saya. Kalau saya nggak masuk surga, berarti saya masuk mana? Neraka. Jadi saya nggak jadi ngadu domba. Kan luar biasa kan? Lewat hadis yang kita sampaikan, orang ini selamat dari neraka. Nah itu kan nikmat. Ya maka hendaknya kita semangat ya untuk menyebarkan hadis Nabi, ayat-ayat Allah, dan perkataan-perkataan para ulama terdahulu. Yaitu kalau gini kan Ustaz. Misalnya kita tidak hafal teks atau artinya, tapi kita pernah dengar dan penjelasan hadis itu kita mengerti. Jadi penjelasannya saja kita sampaikan gimana? Maksudnya gini, kita makna hadis boleh selama kita memang makna tersebut tidak bertentangan dengan teks hadisnya. Ya. Karena menurut pendapat yang kuat bahwa boleh menyampaikan hadis dengan makna. Dengan makna artinya apa? Tidak pas dengan lafalnya, tapi maknanya sama. Contohnya begini, misalkan ya contohnya tadi la yadkhulul jannatu qattat.
Tidak akan masuk surga orang yang ngadu domba. Misalkan ada orang ini nyampe, ini orang Arab ya, mau nyampaikan hadis, dia lupa, tidak masuk surga apa. Akhirnya dia pakai lafal lain yang mirip dengan itu. Intinya ngadu domba juga. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu antara ini dan ini. Nah ini boleh. Kalau memang maknanya tidak bertentangan dengan aslinya, nggak apa-apa. Boleh seperti itu. Nah, kalau hadis Nabi saja boleh seperti itu, apalagi selain hadis Nabi. Perkataan ulama. Ya, maka keliru ketika orang, saya ada seorang kirim WA ke saya, mempermasalahkan, ada dalam video, ada seseorang mempermasalahkan ceramahnya Ustaz Dasman ya, yang wali. Jadi ketika menyinggung tentang apa katanya, mensirkan zikir selesai sholat, kalau nggak salah ya gitu. Jadi ketika itu beliau menyampaikan perkataan Imam Syafi'i tapi dengan makna, bukan dengan lafalnya. Nah orang ini di YouTube ini tiba-tiba ini adalah seorang Ustadz Wahabi, ya, dia udah berdusta atas nama Imam Syafi'i. Dia menyatakan gini, saya nggak menemukan dalam kitab Al-Qum. Sekilas kelihatannya ilmiah, tapi ini justru menunjukkan kebodohan dia. Berarti dia nggak paham. Kalau hadis saja, hadis Nabi saja boleh menyampaikan dengan makna, apalagi ucapan selain Nabi. Jelas Bapak? Jadi misalnya gini, Bapak dengar saya misalkan berbicara tentang sabar. Hendaknya kita sabar, Bapak-bapak harus sabar. Pokoknya cerita sabar. Lalu akhirnya, tadi saya Ustadz menyampaikan tentang sabar. Akhirnya sampaikan kepada lain dengan kalimat yang beda, tapi maksudnya sama. Boleh nggak? Boleh lah. Ya boleh. Jangankan itu ucapan beda, ucapan Nabi saja boleh. Kalau memang maknanya tidak bertentangan. Jelas Bapak ya? Nah, jadi dia mengkritisi, lihat nih Ustadz Wahabi berdusta atas nama Imam Syafi'i. Udah 10 tahun di sekilas ilmiah, padahal justru menunjukkan kebobrokan ilmu dia. Berarti dia nggak pernah belajar ilmu hadis. Kalau hadis Nabi saja boleh menyampaikan dengan makna, apalagi ucapan Imam Syafi'i. Ya, kecuali kalau yang disampaikan maknanya berbeda, tidak seperti yang disampaikan Imam Syafi'i. Nah, ini nggak boleh. Jelas Bapak ya? Jadi dalam hadis itu pembahasannya, kalau nggak salah, pembahasan tentang Imam Syafi'i berpendapat zikir selesai sholat itu disirkan, dilirihkan suaranya. Ini pendapat Imam Syafi'i kan. Nah, tapi kalau ulama lain menyatakan dijarkan, dikeraskan. Nah, itu Bapak ya. Jadi boleh kesimpulannya, kalau memang kita paham suatu hadis, kita nggak hafal kalimatnya, tapi kita paham maknanya, maka nggak apa-apa sampaikan ke yang lain. Insya Allah itu termasuk akan terkena doa Nabi SAW tadi. Maka sekali lagi semangat Bapak ya. Siapapun, nggak mesti ustadz ya, mau yang tua, muda, semangat menyampaikan hadis Nabi. Kita ingin dicerahkan wajah kita di akhirat nanti. Ya cara mudah dengan menyampaikan hadis Nabi. Satu saja, nggak usah banyak-banyak. Jadi nggak disyaratkan harus 10 hadis dihafalkan dulu gitu. Kita satu hadis Nabi kita hafalkan, sampaikan kepada yang lain. Nah, insya Allah kalau ini tersebar ya, ilmu tersebar di satu daerah, kebodohan akan hilang, menurun atau bisa hilang. Nah, insya Allah dengan itu berkah. Ya, suatu daerah kalau ilmu tersebar, masyarakatnya pembicaraan mereka di warung kopi, di mana pembahasan tentang ilmu, itu insya Allah berkah. Tapi kalau pembahasan tentang ngomongin orang, gibah orang, main domino dan semacamnya, ini gimana mau diberkahi Allah? Ya, kita lanjut. Ya, itu faedah pertama. Faedah kedua yang bisa kita petik dari ayat ini, sikap melampaui batas akan menyebabkan seorang berbuat zalim. Ya, sebagaimana orang musyrik Quraisy, mereka karena sikap melampaui batas, mereka menyatakan bahwa Nabi gila, tukang sihir, penyair dan semacamnya. Sikap melampaui bataslah yang menyebabkan mereka berbuat zalim. Ya. Itu faedah ketiga. Lalu faedah keempat yang bisa kita petik dari ayat ini, Al-Quran adalah kalamullah dan tidak ada seorang pun yang bisa membuat perkataan seperti Al-Quran. Sebagaimana Allah katakan sini, "Falyatu bihaditsin mitsli in kanu shadiqin." Hendaknya mereka mendatangkan hadis yang semisal dengan Al-Quran kalau mereka benar. Ya, dan sejak turunnya ayat ini sampai sekarang tidak ada seorang pun yang bisa membuat surat atau ayat seperti Al-Quran. Ya, sampai sini ya. Nah, sekarang kita masuk ayat yang baru. Ayat ke-35 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun am lahum sullamun yastami'una fihi falyati mustami'uhum bisultanin mubin am lahul banatu wa lakumul banun am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun am yuriduna kaida falladhina kafaru humul makidun am lahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yusyrikun. Ya, jadi sampai ayat ke-43 ya. Dari ayat ke-36. Dari 35. Maaf. 35. Ya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa asal usul atau merekalah pencipta sebenarnya? Am khalaqus samawati wal ard, ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bala yuqinun, bahkan mereka tidak yakin. Ya, kita bahas ayat ini. Di sini Allah katakan, apakah mereka ataukah mereka diciptakan tanpa asal usul? Maksudnya apa tanpa asal usul? Langsung jreng gitu maksudnya. Maksudnya apa? Min ghairi khaliq, apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakannya? Amhumul khaliqun, atau mereka lah yang menciptakan anfusahum, diri mereka sendiri. Nah, di sini Allah ingin mengajar orang-orang musyrik untuk berpikir, untuk menyadarkan mereka. Jadi Allah ingin membantah mereka, menyadarkan akal mereka. Jadi kalau mereka mau menggunakan akal mereka yang sehat, mereka bisa mengetahui kenyataan sebenarnya. Apakah ada yang menciptakan mereka atau tidak? Ya. Di sini Allah katakan, apakah mereka diciptakan tanpa asal usul, tanpa pencipta? Jadi kemungkinan orang kan ada tiga. Allah ingin mengajak mereka berpikir, apakah mereka diciptakan tanpa pencipta? Atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, atau ada yang menciptakan mereka? Nah, tinggal dipikirkan. Pertama, kalau mereka diciptakan tanpa pencipta, mungkin kita semua diciptakan tanpa pencipta, muncul begitu saja, mungkin tidak kan? Atau diri kita yang menciptakan diri kita sendiri? Tidak. Tidak mungkin juga kan? Berarti kemungkinan ketiga yang paling benar yaitu ada yang menciptakan. Nah, di sini orang kafir Quraisy diajak oleh Allah berpikir supaya menemukan hakikat sebenarnya. Jadi apakah mereka diciptakan tanpa asal usul? Jawabannya apa? Tidak. Ya. Am khalaqus am humul khaliqun, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Mungkin tidak ya. Am khalaqus samawati wal ard, ataukah mereka menciptakan langit dan bumi? Tidak juga kan? Bala yuqinun, bahkan mereka tidak yakin. Artinya kalau mereka mau berpikir, mereka akan mengetahui hakikat mereka, bahwa mereka itu hamba Allah dan Allah lah yang menciptakan mereka. Di sini kata Imam Al-Mahalli, kita baca. Jadi Allah, ketika Allah menyatakan apakah mereka diciptakan tanpa pencipta ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri, kata Imam Al-Mahalli di sini, wala yu'qal makhluqun bi ghairi khaliq. Tidak masuk akal makhluk diciptakan muncul tanpa ada yang menciptakan. Makhluk itu artinya ciptaan muncul tanpa ada yang mencipta. Meja ada tanpa ada yang membuat meja. Mungkin? Tidak. Nah, mungkin kan? Nah, nggak mungkin kata Imam Al-Mahalli. Wala ma'dumun yakhluq, dan tidak mungkin juga, tidak masuk akal juga sesuatu yang tidak ada tiba-tiba bisa menciptakan. Mungkin? Tidak. Ya, kita kan tadinya tidak ada kan? Langsung ada menciptakan yang lain, nggak mungkin kan? Menciptakan diri kita dan diri yang lain, nggak mungkin. Fala budda lahu min khaliqin, maka mesti mereka yaitu orang-orang musyrik punya khaliq. Khaliq itu siapa? Pencipta ya. Huwallahul wahid, yaitu Allah yang Maha Esa. Falima la yuwahhidunahu wa yu'minuna bi rasuli wa kitabi. Kalau begitu, kenapa mereka tidak mengesahkan Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya dan kitabnya? Nah, di sini Allah ingin menyadarkan siapa? Orang-orang musyrik. Kalau mereka memang yakin saya muncul tidak mungkin begitu saja. Saya muncul bukan saya yang mengadakan. Saya muncul pasti ada yang
Mengadakan berarti saya harus beriman kepada yang mengadakan saya. Saya juga harus beriman kepada Rasul yang dia utus dan juga kepada kitabnya. Nah, di sini Allah ingin menyadarkan orang-orang musyrik Quraisy. Am khalaqus samawati wal ardh, ataukah mereka menciptakan langit dan bumi? Nah, ini pertanyaan Allah untuk membantah mereka juga. Wala yaqdir ala khalqihima illallahul khaliq. Falima la ya'buduna? Dan tidak ada yang sanggup menciptakan keduanya. Apa keduanya di sini? Langit dan bumi, kecuali Allah sang pencipta. Kalau begitu, kenapa mereka tidak beribadah kepada Allah? Nah, di sini Allah menyebutkan rububiyah Allah untuk apa? Uluhiyah. Nah, jadi Allah menyebutkan rububiyah Allah. Rububiyah itu artinya Allah itu memiliki kekuasaan, kerajaan, memiliki ciptaan, untuk menyadarkan orang-orang musyrik kalau memang kalian meyakini Allah pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta, hendaknya kalian beribadah Kepada Allah. hanya kepada Allah semata. Nah, ini tauhid rububiyah digunakan untuk menunjukkan tauhid uluhiyah. Ini kita sudah pernah belajar ya. Iya. Yang masalah ini penting Bapak. Ini istilahnya apa? Dalil yang paling bagus menyadarkan orang-orang musyrik baik di zaman dahulu maupun zaman sekarang. Jadi kalau kita ingin menyadarkan orang-orang yang minta-minta kepada kubur, Bapak, tanya kepada dia dulu. Ini Pak, saya mau nanya, kamu nangis-nangis di depan kubur ini minta-minta dia, minta lunasi hutang kamu ke dia. Saya mau nanya, yang memberikan rezeki itu siapa? Ya Allah lah. Oh, yaudah, kalau gitu yang ngatur rezeki kamu siapa? Ya Allah lah. Oh, yaudah, yang bisa menghilangkan hutang kamu siapa? Ya Allah lah. Loh, kalau gitu kenapa kamu? Nah, kan gitu kan? Dia diajarkan rububiyah Allah untuk mengenal uluhiyah Allah. Disadarkan dulu bahwa Allah itu pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, termasuk rezeki kan. Setelah itu, kalau memang kamu yakin itu, mintalah kepada Allah. bukan kepada. Nah, ini Bapak, ini sekilas remeh, tapi ini faidah yang luar biasa. Karena banyak orang yang berbuat musyrik itu tiba-tiba amnesia. Amnesia itu ibaratnya apa? Lupa. Dia minta-minta kepada penghuni kubur, padahal penghuni kubur nggak bisa apa-apa. Bilang ingat. Bahkan bisa jadi dia justru butuh pertolongan kita kan. Doa ya. Ada yang minta tolong Habib ini, padahal Habibnya bisa jadi lagi disiksa. Dia butuh pertolongan, malah minta tolong. Kalau mungkin Habibnya dengar, enak aja, saya juga lagi butuh pertolongan, kau minta tolong saya. Kan gitu. Ya ini masalah tauhid penting ya. Ya kita lanjut lagi. Balla yuqinun, bahkan mereka tidak yakin. Jadi apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Jawabannya apa? Tidak. Tidak ya. Balla yuqinun, akan tapi mereka tidak beriman kepada Allah, tidak yakin kepada Allah. Wa illa, kalau memang mereka yakin, la amanu binabihi, tentu mereka akan beriman kepada nabinya. Ya tidak? Kalau memang mereka beriman kepada Allah, benar-benar beriman kepada Allah, mereka pasti beriman kepada nabinya. Karena Bapak tidak bisa dipisahkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada Nabi. jangankan begitu. Kalau ada orang nih, saya mau beriman kepada nabi, semua nabi kecuali Nabi Muhammad, dianggap beriman kepada nabi? Tidak. Tidak. Atau saya mau beriman kepada semua nabi kecuali Nabi Isa? Tidak. Bisa? Tidak. Bisa. Sampai beriman kepada semua nabi. Nabi. Justru kalau orang yang membeda-bedakan iman kepada ini, nah ini orang kafir yang sesungguhnya. Allah sebutkan dalam surat ini An-Nisa, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, lalu mereka membeda-bedakan antara Rasul. Sungguhnya orang-orang yang membedakan, yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka ini nih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, lalu mereka ingin membedakan antara Allah dan Rasulnya. Oh, saya beriman kepada Allah, nggak beriman kepada Rasul. Oh, saya beriman kepada Rasul, kepada Allah. Lalu mereka berkata, kami beriman kepada sebagian dan kafir kepada sebagian. Kami yang ini percaya, ini tidak percaya. Maka dan mereka ingin mengambil tengah-tengah antara itu.
Maka orang seperti ini bagaimana statusnya? Kafir. Kafir tidak? Kafir. Allah katakan bukan cuma kafir. Kafir. Ulaika humul kafiruna haqqo. Sebenarnya. Mereka itu orang-orang yang benar-benar kafir. Jadi Bapak kalau ada orang misalkan ya zaman sekarang lah misalkan, oh saya beriman kepada semua ayat Al-Quran kecuali ayat ini. Langsung kafir. Semua ayat Al-Quran saya terima kecuali satu ayat ini. Kafir. Kafir nggak? Kafir. Orang ini benar-benar kafir. Ya. Satu ayat Al-Quran, jangan satu ayat Al-Quran, satu kata saja. Kecuali Satu kata jadi dia satu kata, satu huruf saja jadi dustakan kafir. Hati-hati Bapak ya. Jangan sampai kita harus menjauhi orang-orang seperti itu. Orang seperti itu ada banyak. banyak. Sampai ada seorang mantan menteri zaman dulu, nggak perlu sebutkan. Dia sampai berkata seharusnya, jadi ketika menyinggung ayat tentang perbudakan ini harusnya dihapusnya ayat ini. Astagfirullah, ayat Al-Quran dihapus benar. Sampai begitu, yang sebenarnya kafir. Kalau yang ngomongnya ini orang baru masuk Islam, ya bisa jadi dia tidak tahu kan. Tapi yang jadi masalah dia Muslim dari kecil, bahkan memiliki Ustadz kedudukan sebagai ini. Ini naudzubillah. kan dia Ustadz. Ya, kita lanjut. Jadi itu, mereka tidak beriman. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun, ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, atau mereka lah yang berkuasa. Jadi apakah di sisi mereka di sini siapa? Dari tadi disinggung mereka Kafir. orang-orang musyrik Quraisy maksudnya. Ataukah orang-orang musyrik Quraisy itu memiliki perbendaharaan Tuhanmu? Maksudnya apa? Minan nubuwwati wa rizq wa ghairihima fa yakhussu man sya'u bima sya'u, ataukah mereka memiliki perbendaharaan Allah berupa kenabian, rezeki dan selainnya, sehingga mereka mengkhususkan itu untuk orang yang mereka mau, lalu yang lain enggak? Kira-kira punya tidak orang musyrik itu? Mereka punya rezeki dari Allah, punya hak untuk menentukan ini nabi, yang ini bukan. Bisa? Tidak. Ada kan? Ya kan mereka nggak punya seperti itu kan? Ya. Amhumul musaytirun, ataukah mereka ini berkuasa, yang berkuasa, al-mutasallitun al-jabbarun, ataukah mereka penguasa sebenarnya yang bersikap sewenang-wenang? Jawabannya tentu apa? Tidak. Allah lah yang maha kuasa ya. Jadi ini maksudnya Allah ingin bantah orang-orang musyrik, menyadarkan orang-orang musyrik ya. Am lahum sullamun yastami'una fi falyati mustami'uhum bisulqanin mubin, ataukah mereka punya tangga sehingga mereka bisa dengar, maka hendaknya orang yang mendengar di antara mereka mendatangkan bukti yang nyata. Ataukah mereka punya tangga, maksudnya apa? Marqa ila sama, alat untuk ke langit, tangga kan berarti kan? Ya. Ataukah mereka punya tangga sehingga mereka bisa mendengar, maksudnya mendengar perkara gaib. Di sini kata Imam Al-Mahali, alaihi kalamul malaikah hatta yumkinahum munaza'atun nabi bizamihim in idda'u dzalik. Ataukah mereka punya mereka punya tangga sehingga mereka bisa mendengarkan perkataan malaikat. Para malaikat kan di mana? Langit. Mereka punya tangga 3 sehingga bisa mendengar perkataan malaikat. Lalu setelah itu mereka menyaingi nabi. Wah, nabi kamu ngomong itu, saya udah dengar dari malaikat nih. Begini. Apa iya mereka punya tangga sampai langit? Ya, sehingga mereka bisa menyaingi nabi berdasarkan pengakuan mereka. Kalau memang mereka mengaku demikian, ada tangga mereka, orang-orang musyrik. Artinya mereka tahu tidak perkara gaib. Tidak. Nggak ada yang tahu perkara gaib. Nggak ada yang tahu percakapan malaikat di sana. Ya, jangankan orang musyrik, nabi kita saja tahu perkara gaib. Tidak. Nah, Allah, nabi kita tidak tahu perkara gaib kecuali dalam beberapa perkara yang Allah Campakkan. maka nabi nggak tahu apa yang dibicarakan oleh para malaikat di atas. Dan Nabi tidak tahu apa yang terjadi pada Lauhul Mahfuz. Maka Bapak dari sini kita bisa membantah cerita-cerita khurafat dari kalangan kaum sufi yang menyatakan, oh guru saya tadi malam nengok Lauhul Mahfuz, terus katanya kamu besok nanti masuk surga, kalau ini masuk neraka. Ini nggak boleh, nggak ada yang seperti itu. Khurafat Bapak ya. Nggak ada orang yang tahu Lauhul Mahfuz, nggak ada yang tahu takdir kita. Ya jangankan kita, Nabi saja tidak tahu beliau besok mengalami apa, nggak tahu. Seandainya Nabi tahu takdir, tentu ketika perang Uhud
mau disabet pedang, wah saya menghindar dulu. Ya nggak? Iya. Ya kan? Atau naik ikut perang gitu. Iya, atau nggak ikut perang, oh, nanti saya kena, oh, udah menghindar aja. Nah, tapi kenyataannya Nabi terluka kan? Itu menunjukkan Nabi tidak tahu perkara gaib, apalagi orang-orang sufi, ya, Bapak ya. Jadi orang-orang sufi ini senjata andalan mereka nih Bapak ya. Ini rahasia mereka itu untuk menarik pengikut, untuk menarik orang menjadi pengikut mereka. Mereka menceritakan cerita-cerita yang aneh, Iya. cerita yang bikin kita oh gitu. Nah, diarahkan gitu, walaupun nggak masuk akal. Karena prinsip mereka, kamu dengar saya, nggak usah protes. Nah ini nggak boleh seperti itu ya. Kita harus gunakan akal sehat. Kita harus kritis. Saya mungkin sering ulang, hendaknya pesan dari saya pribadi, hendaknya kita kritis terhadap siapapun, termasuk saya Bapak. Jadi kalau saya nyampaikan sesuatu, jangan telan mentah-mentah. Tanyakan. Misalkan saya menyampaikan suatu hadis yang nggak jelas, tanyakan itu hadis riwayat mana, benar tidak hadisnya seperti itu. Jadi jangan telan mentah-mentah. Kalau saya menyampaikan suatu hukum yang si janggal, tanya dalilnya apa. Dan itu bukan sikap durhaka Bapak ya. Karena kalau orang sufi, ketika seorang murid nanya kepada gurunya, jangankan dalil, kenapa ya? Oh itu udah dianggap durhaka. Apalagi nanya apa dalilnya? Oh itu udah diusir. Jangan ya. Kalau kita nggak seperti itu, tanyakan. Siapapun guru yang ngajar kita, misalkan ada yang janggal tanya, tadi Ustaz menyampaikan ini dalilnya apa ya? Apakah ada dalam Al-Quran atau dalam hadis? Apa-apa. Nah, kalau kita belajar seperti itu, barulah kita dianggap belajar yang sesungguhnya. Tapi kalau cuma guru nyampaikan, ya, berarti kita masih taklid. Taklid itu artinya ngikuti seorang tanpa tahu apa alasannya, apa dalilnya. Nah, kalau bisa kita kritis. Siapapun yang menyampaikan ini, tanya dalilnya apa. Nah, kalau kita sudah disampaikan dalilnya, oh iya, nggak apa-apa kita ikuti. Tapi kalau kita atau saya ngomongin pasti benar tadi. Jangan tanya dalilnya apa ya, ayat Al-Qur'an kah atau hadis Nabi ya. Jadi jangan taklid ya. Apalagi kita kan sudah belajar. Ya beda dengan orang yang tidak belajar. Kalau tidak belajar gimana lagi? Bisa di ya. Itu Bapak ya. Udah habis waktu. Udah habis ya. Cuman orang azan lagi. Orang mau azan lagi. Ada cukup lah. Jadi kita berarti sampai ayat berapa ini? Ayat ke 38. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut ke ayat 39. 39 ya? Oh iya, itu belum selesai. Ya. Apakah adu domba tadi sama dengan menggibah hukumnya? Beda, walaupun sama-sama dosa besar. Gibah dosa besar, adu domba dosa besar. Adu domba loh dosa. Kalau gibah itu Allah sebutkan dalam Al-Quran mengumpamakan seperti makan tangkai saudara. Sendiri. Kalau dalam hadis disebutkan ketika Nabi Isra Mi'raj, Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Menemui siapa? Allah. Di mana? Langit. Ya jadi ketika perjalanan Mi'raj, Nabi melihat ada orang-orang yang memiliki kuku dari tembaga, lalu Cakar-cakar. ini dan ini. Nabi bertanya kepada Jibril, siapa itu? Maka Jibril berkata, al-haula alladhi ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia. Maksudnya apa? Gibah, membuji. Nah itu dosa besar. Karena apa definisi suatu perbuatan dosa besar dan dosa kecil? Bedanya kalau menurut ulama, menurut pendapat yang kuat ya, dosa besar itu adalah dosa yang disebutkan hukumannya. Sedangkan dosa kecil adalah dosa yang tidak disebutkan hukumannya. Jadi kalau suatu perbuatan misalkan dilarang Nabi dan disebutkan hukumannya, berarti itu dosa besar. Tapi kalau suatu perbuatan dilarang Nabi dan tidak disebutkan hukumannya, berarti itu dosa kecil. Nah, ghibah disebutkan tidak hukumannya. Berarti dosa besar. Terus mengadu domba bagaimana? Dosa besar juga. Nabi sampai menyatakan la yadkhulul jannata qatta, tidak akan masuk surga orang yang ngadu domba. Sama juga dengan orang menggibah tadi. Iya, ancam gitu. Nah, kita harus hati-hati. Jadi kalau ada orang menggibah, kita bilang kayak gitu, jangan menggibah, tidak masuk surga. Oh bagus. Nggak apa-apa itu amar ma'ruf nahi munkar namanya. Bagus. Justru itu yang seharusnya kita kalau nyaksikan kemungkaran ditegur. Kalau kita khawatir nanti bentrok, dialihkan pembicaraan. Yang lagi membicarakan orang tiba-tiba, saya lihat di sana ada sapi yang pergi. Oh, karena dia membicarakan sapi.
Tadi bicara orang lagi Cuman- berbicara. Bicarakan orang juga tuh sapi si Anu. Nah, sorry. Ya pokoknya semakin mungkin menghindar. Pasti itu. Ya, Soalnya kan dari Bankopo dari